Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Pak Komud, Pak Kadaops, Pak Kepala Balai Yasa, Pak Eko, Pak Cipto, dan Bu Deputi, Bang Halim, serta seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini, Insan KI Daop 6 ya, dan seluruh kita yang hadir dalam ruangan itu. Saya kira kalau kita mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi, kalau itu kita amalkan, saya kira udah paripurna kita dalam menggerakkan KAI sekaligus paripurna dalam menjalani kehidupan. Saya hanya menggarisbawahi tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa setiap kita adalah pemimpin. Itu kata kunci menurut saya. Karena setiap kita adalah pemimpin, maka tentu cara berpikir, ucapan, tindakan mesti harus mencerminkan seorang pemimpin. Pemimpin, tadi disampaikan oleh Pak Kiai, pemimpin setidaknya untuk setiap diri kita. Dan karena kita memimpin atas diri kita, maka kita bertanggung jawab atas diri kita. Bertanggung jawab atas pikiran kita, bertanggung jawab atas ucapan kita, bertanggung jawab atas perbuatan kita. Kalau ini kita lakukan, saya yakin tidak akan ada satu amanah, tidak akan ada satu pekerjaan apapun yang kita tidak ingin itu berjalan dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, cuman kadang-kadang kan dalam praktek keseharian, seringkali kita menganggap diri kita bukan pemimpin, sehingga sifat-sifat dan syarat-syarat kepemimpinan itu tidak kita tumbuhkan di dalam diri kita. Itu yang pertama menurut saya penting untuk kemudian menjadi catatan besar yang tadi disampaikan oleh Pak Yai kepada kita semua. Maka oleh sebab itu, karena setiap kita adalah pemimpin, maka cara berpikir kita harus cara berpikir yang seorang pemimpin. Katanya, ya, kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Pikiran itu ada dua. Satu, pikiran yang beracun. Dua adalah pikiran yang bergizi. Ada dua tuh, ada yang beracun, ada yang bergizi. Pikiran yang beracun itu adalah di mana pikiran kita selalu tidak percaya terhadap keberhasilan yang ada di depan kita. Sedangkan pikiran yang bergizi adalah di mana muncul satu keyakinan pada diri kita bahwa kita pasti akan bisa mewujudkan satu keberhasilan yang telah diberikan atau diberikan tanggung jawab terhadap kita. Maka oleh sebab itu, semua bermula dari alam pikir kita. Pikiran kita akan menentukan ucapan kita. Kalau pikiran menyatakan tidak berhasil, maka ucapan juga biasanya akan menyatakan, oh sulit untuk kemudian melakukan itu. Sulit untuk memenuhi itu. Ketika kemudian
ucapannya sudah menyatakan demikian, tindakannya juga akan mengikuti. Biasanya tidak akan disiplin, ya. Nah, kalau ini disampaikan oleh Pak Daops tadi dalam konteks kita di Daops 6, kedisiplinannya mulai terjadi karena hampir satu triwulan ini udah menuju satu semester belum ada yang namanya kecelakaan kan Pak Daops. Keuntungan kita sudah 210, laba kita sudah 210 miliar. Itu karena apa? Karena kita yakin. Karena dalam alam pikir kita menyatakan bahwa ini akan bisa kita capai, akan bisa kita wujudkan. Maka oleh sebab itu, karena kita adalah pemimpin, seorang pemimpin yang baik katanya, seorang pemimpin yang berkualitas akan diuji. Kualitasnya itu sejauh mana dia mampu menghadapi satu masalah dan satu persoalan. Jadi kalau kita mampu mengelola satu masalah dan satu persoalan dengan baik, maka kualitas kepemimpinan kita akan teruji. Kalau dia nggak diuji dengan persoalan-persoalan, biasanya dia nggak akan tumbuh menjadi pemimpin yang kuat, pemimpin yang mampu mencarikan solusi-solusi taktis, solusi-solusi praksis terhadap persoalan-persoalan yang ada. Dan seorang pemimpin katanya harus selalu meletakkan telinganya ke bumi. Apa maksudnya? Selalu mendengar. Meletakkan ke bumi itu maknanya adalah selalu mendengar apa yang menjadi persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita. Terkait dengan intuisi tadi Pak, saya teringat satu falsafah Minang. Kata orang Minang, rasa dalam bahasa Minangnya raso, rasa. Pareso dalam bahasa Indonesianya periksa. Baik, buruk. Rasa dulu, setelah kamu rasa, kamu periksa itu. Apakah dia baik atau buruk. Maka sebelum bertindak, kita harus merasa dulu. Setelah kemudian merasa, memeriksa. Lalu kemudian melihat apakah itu baik atau buruk. Dalam situasi yang disampaikan oleh Bu Deputi tadi, saya melihat bahwa perubahan yang disebut tadi soal VUCA, ada 5 perubahan cara berpikir menurut saya yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi itu. Yang pertama adalah dari mengkhawatirkan perubahan menjadi merangkul perubahan. Kan kita selalu khawatir nih situasi di mana kemudian digitalisasi, ya, kemudian pandemi yang memaksa orang untuk kemudian adaptif terhadap perubahan-perubahan. Maka upaya yang kita lakukan adalah bagaimana agar merangkul perubahan-perubahan itu sendiri, dan kemudian menghilangkan kekhawatiran terhadap perubahan itu. Kemudian yang kedua adalah melakukan dari yang bisa dilakukan menjadi melakukan apa yang harus dilakukan. Beda loh itu. Ya. Melakukan apa yang menjadi dengan apa yang harus. Kalau harus tuh ada tuntutan yang sifatnya proaktif. Ya, kalau kita lihat di dalam nilai-nilai akhlak itu salah satu diantaranya itu adalah kita harus bersifat proaktif. Yang ketiga, dari berkembang secara personal menjadi berkembang secara bersama. Nah, ini kalau dalam istilah kita di dalam poin akhlak itu adalah kolaboratif. Jadi sekarang nggak bisa lagi tuh kita itu berkembang sendiri-sendiri. Dia harus kemudian
berkolaborasi, membangun kebersamaan dengan seluruh stakeholder. Yang keempat adalah daripada menghabiskan waktu untuk menimbang-nimbang, lebih baik berani mengambil resiko. Kita ini kan kadang-kadang terlalu sering juga menghadapi situasi ini, terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan yang nggak mau mengambil resiko. Karena katanya sebenarnya kalau kita berani mengambil resiko dengan intuisi yang sampaikan oleh Pak Ye tadi, ya, sudah kita rasa, sudah kita periksa, itu sudah benar, ambil. Seringkali yang membuat kehilangan momentum di dalam keberhasilan satu usaha adalah karena terlalu berhati-hati yang kemudian itu menghilangkan momentum itu terjadi. Dan yang terakhir adalah dari mencari masalah menjadi mencari solusi. Nah, kita ini kadang-kadang terlalu banyak cara berpikirnya melihat masalah, bukan melihat solusi. Kalau kemudian alam pikir kita ini semuanya adalah masalah, maka akan muncul adalah keruwetan di dalam menjalankan organisasi, keruwetan dalam menjalankan perusahaan. Maka lebih baik kita mencari solusi. Jadi setiap rapat-rapat itu sebaiknya adalah solusi atas persoalan. Kita kan seringkali masalahnya dulu semua, masalah, sehingga kemudian ketika melihat masalah itu, ruwet sendiri cara berpikir kita. Itulah menurut saya cara berpikir yang harus diubah di dalam menghadapi situasi VUCA yang disampaikan oleh Bu Deputi tadi. Ini soal mindset saja, soal transformasi mindset. Yang paling berat kan sebenarnya sebelum masuk dia ke transformasi budaya, ya, perubahan kultur seperti yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN dan seluruh perusahaan-perusahaan BUMN, yang paling berat itu adalah transformasi mindset, cara berpikir. Nah, cara berpikir yang tadi itu menurut saya yang bisa kita lakukan untuk kemudian kita bisa menghadapi situasi ini akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dan saya kira KAI dan DAOPS 6 sudah melakukan itu. Saya kira begitu, Bu Deputi. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Ye tadi saya kira harus kita amalkan agar kemudian kita tidak hanya selamat dalam aspek kita sebagai insan KAI, juga akan selamat dalam kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.